seseorang perempuan muda yang mengumpat dan menyumpahi ibu kandungnya meninggal. Ternyata aku salah. Aku pikir ibu sayang sama aku sama Jihan. Lebih baik ibu... Saya memilih angka kelahiran nomor 2. Saya merasakan banyak aura dominan yang buruk. Di sini ada dendam juga, dan saya menuliskan beberapa kata-kata yang dia keluarkan juga di sini. Cukup ibu perlakukan aku seperti binatang. Aku juga nyesel terlahir dari rahim seorang ibu seperti kamu. Oh my God, ini jadi saya melihat Vira mengucapkan sesuatu yang buruk, bahkan menyumpahi mati. Ya, alasannya pasti ada. Karena nggak mungkin seorang anak nyumpahin ibunya begitu saja. Jadi tuh dari kecil, mama sama papa emang udah pisah dari aku duduk di bangku SD. Dan aku punya satu adik perempuan, dan dia tuh masih kecil banget. Kamu tuh nggak bisa ngelarang aku pergi. Aku bisa dong larang kamu pergi karena aku suami kamu. Aku itu pergi untuk kerja. Kamu aja nggak percayaan, curiga terus. Alah, kamu pikir aku nggak tahu di luaran kamu kayak apa? Kamu itu senang-senang di luaran sana. Aku nggak peduli punya suami kayak kamu. Oke, kalau itu mau kamu oke. Aku ceraiin kamu sekarang. Terserah kamu mau luntang lantung di luaran kayak apa. Terserah. Gak peduli. Aku juga gak peduli punya suami kayak kamu. Pergi sana. Ini jangan tarik tangan baju ayah. Lepas. Udah ayah nggak mau sama kalian. Kalian ikut ibu kalian aja. Ngapain sih kamu buang-buangin baju Hadi? Aku mau bakar semua baju dia. Aku benci sama Hadi, Bu. Aku mau bakar semua baju Hadi. Aku gak peduli lagi. Ingat ya, Hadi itu masih suami kamu. Dan ingat, dia itu bapak dari anak-anak kamu. Enggak, dia bukan suami aku lagi. Aku benci sama dia. Aku benci. Laki-laki gak tahu diri. Ben aja, biar aku bakar semuanya. Gak bisa nafkahin anak istri. Nyesel aku nikah sama kamu. Aku benci sama kamu, benci. Mira, jangan pergi. Udah, Ibu, gak usah tahan aku, Bu. Kamu punya 2 anak. Mereka masih membutuhkan kamu. Biarin aja. Kasih aja ke bapaknya. Tapi mereka juga anak kamu. Bagaimana kalau Hadi itu nggak mau bertanggung jawab terhadap mereka? Kalau dia nggak mau ngambil anak ini, mau ngurusin anak ini, udah, aku nggak peduli. Pokoknya aku mau pergi. Mira, Dia boleh lepasin. Ibu, tinggalin kita berdua. Pas mama sama papa pisah, emang benar-benar nggak tahu mama kemana. Karena emang mama itu apa ya, kayak gatel banget pengen kerja terus. Nah itu kita nggak tahu mama kemana perginya. Sedangkan beberapa bulan atau mungkin ada setahunan mama sama papa pisah, papa nikah lagi. Ayah? Iya kak, itu ayah. Ayah! Ayah! Ya Allah, kalian berdua bikin nenek khawatir. Kenapa ayah pergi, Nek? Padahal kan kita berdua udah ngejar ayah, Nek. Iya, Nek. Jangan mau ketemu sama ayah. Kalian berdua anaknya Hadi ya? Iya, Pak. Ayahnya sudah lama meninggalkan mereka berdua. Anak-anak ini pengen ketemu ayahnya. Oh, saya punya alamatnya, Bu. Kalau memang pengen bertemu. Mau, Om. Mau. Mana alamatnya? Sebentar ya, biar Om tulis ya. Ayah! Siapa sih yang teriak-teriak di rumah orang? Maaf. Kami salah alamat. Tante, kami mau ketemu ayah kami. Namanya Adi. Oh,
Oh, jadi kalian berdua ini tuh anak-anaknya si Hadi. Bener ayah tinggal di sini. Ya tante. Asal kalian tahu ya, ayah kamu di sini cuma numpang sama saya. Makanya saya suruh dia jadi tukang ojek. Maaf tante, kami boleh ketemu sama ayah. Enak aja. Emang di sini rumah saya rumah penampungan apa? Pergi. Pergi sana. Sana. Ayah, Kalian ngapain sih kesini? Mereka ini anak-anakmu. Mereka membutuhkan kamu. Nggak mungkin mereka ikut terus dengan saya. Saya ini cuma kerja kuli panggul di pasar. Aku nggak peduli. Kan ada ibunya. Astagfirullah. Ibunya sudah meninggalkan mereka. Nenek, saya udah bilang kan, bawa nih dua anak nih pergi. Pergi. Pergi nggak? Pas itu aku bilang, pas udah aku umur berapa tahun ya, tuh aku dapat telepon dari mama, tapi di situ mama ngajak aku tinggal bareng di Jakarta. Ngajak aku tinggal bareng itu pas masuk SMK kelas 1. Katanya, kamu mau nggak tinggal bareng mama? Tapi mama cuma ngambil kamu aja, adik kamu enggak. Kak, ada surat kak. Surat dari siapa ya, Jihan? Assalamualaikum, Jihan, Fahira, ini ibu. Ya ampun, akhirnya ibu mau hubungin kita. Ibu masih ingat sama kita. Iya, tapi Aduh, gimana caranya ya kita nelpon ibu? Kita kan nggak punya handphone. oh iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Bu Ayu. Bu Ayu. Silakan masuk, Bu. Iya, makasih udah cukup di luar aja. Ini makanan untuk nenek sama kalian. Makasih banyak, Bu. Makasih ya, Bu. Jihan, kamu taruh ke dalam ya. Maaf sebelumnya, boleh nggak saya minjem HP-nya Bu Ayu? Saya mau nelpon ibu saya. Iya boleh, alhamdulillah kalau kalian sudah bisa berhubungan lagi dengan ibu kalian. Alhamdulillah, makasih ya Bu. Sebentar ya Bu. Iya. Halo? Bu? Ini kamu Fahira? Ya ampun, Fahira kangen banget sama ibu. Gimana kabar kamu? Nenek gimana kabarnya? Nenek di sini udah sakit parah. Udah nggak mungkin lagi cari nafkah buat kita. Jihan juga udah putus sekolah. Di sini cuma aku yang masih sekolah. Itu pun aku belum bayar SPP, Bu. Ibu pulang, Bu. Kami butuh ibu. Fahira, ibu nggak bisa pulang lagi ke sana. Ibu sekarang tinggal di kota. Ibu punya kehidupan yang lain, Fahira. Tapi Bu, aku mohon bisa nggak ibu bawa aku sama Jihan ke sana? Nenek kan di sini masih bisa diurus sama tante, Bu. Tapi cuma kamu aja ya. Adik kamu nggak bisa ikut. Apa kamu bilang? Aku ini suami kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan harus dengan izin aku. Mas, aku mohon Mas. Tolong izinkan aku untuk bawa anak aku Mas ke sini. Yang pertama aja, si Fahira. Aku itu nikahin kamu karena aku maunya kamu nggak bawa anak kamu ke sini. Sekarang kamu malah bawa ke sini. Tapi kondisi mereka kasihan sekali, Mas. Aku mohon. Ya udah. Ini sudah terlanjur karena aku sudah nikahin kamu. Kalau belum aku mana mau. Tapi ingat ya, cuma satu. Dan satu lagi. Jangan pernah kamu berpikir kalau aku akan anggap anak kamu itu seperti anakku sendiri. Kakak nggak boleh pergi. Kakak di sini kan kita nggak bakalan bisa dipisahin. Jihan, tolong izinin kakak pergi. Kakak sayang sama kamu sama nenek. Kakak janji kakak bakalan balik lagi untuk bawa kamu. Kak, aku ikut. Kakak, jangan tinggalin aku. Kakak janji kita akan berkumpul lagi, Jihan. Dan kakak janji kalau suatu saat nanti kakak berhasil, kakak pasti bakal datang jemput kamu. Kakak.
Assalamualaikum. Ibu. Ibu. Bu, Fahira kangen banget sama ibu. Kamu udah besar sekarang. Cantik, tapi kurusan. Iya, Bu. Keadaan di kampung gak begitu baik. Bahkan sampai sekarang, Fahira masih khawatir sama kondisinya Jihan. Fahira, ini suami baru ibu, Om Heru. Aku izinkan anak kamu tinggal di sini. Tapi sudah tahu aturannya kan? Kamu bawa barang kamu. Iya, Bu. Ayo, ikut ibu ke dalam. Aku pikir aku tinggal sama mama di Jakarta ini sekolah, hidup aku bakal enak gitu, tapi aku juga kepikiran sama adik aku. Fahira, nih, kamu pel semua lantai rumah sampai bersih. Kalau kamu mau tinggal di sini, kamu juga harus mau kerja. Jangan samain sama rumah di kampung. Iya, Bu. Yang bersih ya. Mas, Mir, aku berangkat ke kantor dulu ya. Ingat, kamu jangan boros-boros. Aku capek nyari duit. iya Mas. Kamu dengar ya, hidup di kota itu biayanya besar dan kebutuhan hidup juga tinggi. Jadi kamu harus pintar cari kerja. Ya kamu bisa kerja di sini buat bantu, biar kita nggak perlu cari pembantu. Iya, Ayah. Jangan panggil saya ayah. Saya bukan ayah kamu, paham? Panggil om aja. Bu. Bu, maaf. Fahira mau nanya, kapan ya Fahira bisa daftar sekolah lagi, Bu? Sekolah? Ya ampun, kamu tuh dapat pikiran dari mana sih? Bisa-bisanya nanyain sekolah. Udah bagus kamu tuh diizinin untuk tinggal di sini. Di kota, di rumah ibu, bukan jadinya gelandangan yang kelaparan. Tapi Bu, Fahira kan harus lanjutin sekolah, Bu. Kamu tuh anak banyak buntut ya. Kan ibu udah bilang berulang kali, kalau pengen tinggal di rumah ibu, kamu tuh jangan banyak mau. Kamu boleh tinggal di rumah ini bukan buat disekolahin, paham? Udah cepat kerjain. Astagfirullahaladzim. Udah, jangan nangis terus. Jadi sekarang kamu baru tahu kan, kenapa ibu selama ini tuh nggak peduli sama kalian semua di kampung. Karena ibu ada di sini tuh nggak untuk bersenang-senang. Nangis aja. Udah hapus tuh air matanya. Dilap. Hapus, bersihin. Nih, kamu cepetan masak. Ibu mau istirahat. Awas kamu ya. Jangan sampai kamu ada di sini malah bikin ibu tambah pusing. Banyakin beban ibu aja. Ya Allah, kenapa semuanya jadi seperti ini? Kalau begini gimana caranya aku bawa Jihan dari kampung ke sini, ya Allah? Selama itu aku tetap kepikiran terus sama adik aku. Adik aku sering nelfon, "Kakak, aku pengen tinggal di Jakarta sama mama. Kenapa cuman kakak yang di sono? Aku kenapa di sini terus sama nenek? Aku kan juga pengen ngerasain tinggal sama mama," kayak gitu. Kak, aku seneng banget. Bu Ayu baik banget. Pakai minjemin HP-nya lagi. Pasti kakak di sono makan enak, semuanya enak. Nggak kayak aku di sini, selalu kelaparan. Untung aja ada Bu Ayu yang selalu ngasih makanan. Tapi kan nggak setiap hari. Ya udah Jihan yang sabar ya. Lebih baik Jihan temuin ayah lagi. Kakak yakin kok ayah tuh masih sayang sama kita. Enggak ah, semenjak kejadian kita diusir dan ayah diem aja, aku takut. Ya udah Jihan yang sabar ya. Jihan banyak-banyak berdoa aja sama Allah.
Mau jadi maling kamu ya? Pakai handphone saya tanpa izin, seenaknya aja. Memangnya kamu pikir pulsa itu murah? Maafin aku, Om. Maafin aku. Kak, halo? Kak, Ada apa ini, Mas? Ini anak kamu nih. Gak ada sopan santunnya. Dia pakai handphone aku dan handphone keluar seenaknya, tanpa izin. Apa? Kamu itu siapa sih, ha? Anak nggak tahu diuntung. Masih bagus kamu tuh dikasih tinggal di sini. Makan, tidur gratis. Ibu aja tuh nggak berani pakai HP-nya suami ibu, ha? Kamu kok malah sembarangan, ha? Lancang kamu kecil-kecil belajar jadi maling ya? Ampun! Maling aja. Ada apa, Jihan? kayak ada yang teriak-teriakan gitu. Ya Allah, mudah-mudahan cucuku baik-baik saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, ini ayah bawakan kamu makan. Bu, Adi, kamu datang, Nak. ibu kenapa? Sakit, Bu. Ini aku bawakan makanan buat ibu sama Jihan. Ayah tapi nggak bisa lama-lama di sini, ya. Sayang, ayah pamit ya. Kamu makan ya, Naya. Bu, saya pamit dulu ya. Ya, sayang. Assalamualaikum. Ayah, Bisa ketemu lagi ya. ayah. Jihan, biarkan saja ayahmu pergi. Yang penting dia masih ingat kita. Ternyata bener ya dugaan saya selama ini. Kamu masih aja ngabisin uang buat anak-anak kamu. Aku kasihan sama mereka. Mereka nggak ada yang kasih makan soalnya. Kamu pikir kamu uang dari mana? Selama ini kamu ngabisin harta saya, tau nggak? Dan sekarang kamu ngabisin lagi buat anak-anak kamu. Saya harus ngasih mereka pelajaran. Bang, sih. Alhamdulillah ya, Nek. Ayah bawain kita makanan. Enak banget. Nenek mau? Nih aku suapin ya. Hei, ini makanan milik saya. Kalau seandainya makanan ini ada di sini tanpa sepengetahuan saya, ini makanan curian. Kamu mau makan? Makan nggak? Jangan sakitin cucu saya. Pasti ini semua gara-gara kamu ya, yang ngajarin mereka untuk minta-minta terus sama suami saya. Sudah, mereka nggak salah. Aku yang bawa makanan untuk mereka. Kalau sekali lagi kamu berani ngurus mereka dan kasih makan mereka di belakang saya, kamu keluar dari rumah saya. Dan kalian, awas ya kalau kalian datang lagi ke rumah saya. Ini semua makanan saya ambil. Ya apaan sih kamu? Saya ambil Makanan mau kamu bawa kemana? Buat mereka. Emangnya saya pikirin apa? Kamu jangan pernah ngasih makanan lagi ya sama mereka ya. Awas kamu. Ya Allah, Sinta. Tega banget kamu ya. Sinta! Udah aku berusaha kayak ngomong gitu ke mama. Ma, adik diajak dong tinggal di sini. Mungkin kalau emang nggak bisa tinggal di sini ajaklah jalan-jalan. Hampir setiap seminggu tuh hampir berapa kali ada yang nelfon. Kak, di Jakarta tuh kayak gimana sih? Aku pengen tinggal di Jakarta. Kakak enak banget di sana. Kok nggak adil banget? Ada cuma dirawat sama nenek, sedangkan kakak hidupnya enak di sana, makanannya enak. Bu, boleh nggak kalau kita bawa Jihan dari kampung untuk tinggal sama kita di sini? Kasihan Bu, nenek kan udah sakit-sakitan. Jihan tuh buat makan aja nggak ada uang, Bu. Tuh berisik banget sih. Sudah berapa kali ibu bilang ya, kehidupan ibu di sini juga gimana? Bukan yang enak banget. Ibu juga kesusahan. Tapi Bu, Jihan tuh jauh lebih kasihan. Apalagi sekarang Jihan tuh udah nggak sekolah. Kemarin tuh nenek nelfon aku. Nenek minta uang untuk biaya sekolahnya Jihan, Bu. Masa Ibu tega sih?
Wah. Iya. Ya udah. Nanti ibu akan usahakan. Apa-apaan nih? Kamu mau kirim uang buat anak kamu di kampung? Bukan aku, Mas. Dia nih. Fahira yang udah komporin aku, Mas. Tuh kan kamu tuh. Hah? Kamu suka ya ngeliat ibu sama Om Heru berantem, hah? Bu, Fahira kan cuman... Diam! Kamu anak gak tahu diri! Fahira, nih kamu simpan baik-baik uangnya. Apa-apaan ini? Kamu pasti sekongkol ya? Ngambil uang aku, hah? Enggak, bukan aku, Mas. Aku malah justru lagi kesel Fahira jangan ambil uang itu. Aku. Ibu! Udah nggak usah teriak. Gara-gara kamu kan, ibu jadi kena ombal terus. Kamu tuh ya, emang gak becus jadi ibu. Untung aku gak punya anak dari kamu. Gak bener kamu jadi ibu. Sini kamu ibu aja, biar bisa mikir. Sini. Tuh ya. Hah? Puas kamu ya ngeliat ibu berantem terus sama Om Heru? Hah? Suka liat ibu dipukul Om Heru? Bu, kenapa sih ibu memilih menikah dengan laki-laki seperti itu? Seharusnya ibu bisa lebih bahagia, Bu. Bukan menderita seperti ini. Diam kamu. Nggak usah sok tahu kamu ya. Aku nggak so tahu, Bu. Ibu lebih baik ibu cerai sama Om Heru. Terus kita pindah ke kampung, tinggal sama-sama dan cari uang, Bu. Ibu nggak mau cerai sama Om Heru. Nggak mau, ibu nggak mau cerai sama dia. Bu, aku dan Jihan itu anak kandung ibu sendiri. Kenapa ibu lebih memilih Om Heru? Iya, ibu lebih memilih Om Heru dibanding kalian. Aku pikir ibu sayang sama aku sama Jihan. Lebih baik ibu aja. Kalau soal aku nyumpahin mama mati, mungkin itu karena benar-benar dendam aku sama rasa kasihan aku sama adik aku. Aku bukan cuman sekali, emang aku jujur bukan cuman sekali aku nyumpahin mama mati. Karena saking aku kesel ya, mama terlalu dibawa hasutan si suaminya yang kedua ini. Oke. Aku pernah doain, ngapa sih mama mati aja sekalian? Alhamdulillah aku keterima kerja. Jadi aku bisa nabung buat bantu Jihan. Aku masih kangen nih sama kamu. Udah sayang, cepat sana pergi. Nanti ada yang lihat. Kan rumah kamu dekat dari sini. Udah, biarin aja, aku nggak peduli. Assalamualaikum, Bu. Kamu kenapa sih? Datang-datang ngagetin ibu. Gimana tadi? Diterima kerja nggak? Iya diterima, Bu. Tapi ada sesuatu yang lebih penting yang mau Fahira kasih tahu sama ibu. Maksud kamu? Bu, Fahira ngeliat Om Heru jalan sama perempuan lain. Dan mereka sangat mesra, Bu, bahkan sampai pegang-pegangan tangan. Kamu tuh keterlaluan. Bisa-bisanya kamu fitnah Om Heru. Dari dulu kamu maksa ibu untuk pisah sama Om Heru. Sampai sekarang kamu bisa bikin cerita kayak gini. Bu, Fahira nggak ngarang, Bu. Fahira ngeliat sendiri kalau Om Heru tuh nurunin perempuan itu di mobilnya, Bu. Diam kamu! Kamu pikir ibu akan percaya omongan kamu, hah? Bu, sumpah, Bu. Fahira nggak bohong sama ibu. Om Heru itu punya selingkuhan lain, Bu. Kamu pergi dari sini. Ibu nggak percaya Om Heru selingkuh. Biarpun dia itu jahat, tapi dia cinta sama ibu. Ibu itu cuma kemakan sama rayunan Om Heru, Bu. Dia itu laki-laki, Bu. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Gak bisa dibilangin. Jangan pergi kemana-mana. Astagfirullahaladzim, Ibu. Tuh, itu semua barang-barang kamu. Kamu pergi dari sini, jangan pernah kembali lagi. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu, Fahira itu ngasih tahu yang betul. Kalau laki-laki yang ibu nikahi itu selingkuh di belakang ibu. Tapi kenapa ibu malah tega ngusir Fahira, Bu? Karena ibu gak percaya Om Heru selingkuh. Apa? Kamu nuduh saya selingkuh? Aku gak percaya omongan dia, Mas. Dasar anak gak tahu diri. Udah numpang di sini, sekarang kamu malah fitnah saya. Aku nggak pernah fitnah, Om.
Aku itu ngeliat sendiri kalau Meher itu jalan sama perempuan lain. Bisa-bisanya kamu bicara seperti itu. Sekarang kamu keluar dari sini. Ternyata juga bapak yang kedua emang benar orangnya nggak begitu baik ya. Dia nggak ada buka omongan sama sekali, bahkan manggil nama aku pun nggak pernah. Nih, kamu pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi ya. Bu, tapi aku sumpah aku nggak bohong, Bu. Buta mata aku kalau sampai beneran aku salah lihat, Bu. Kamu ya, masih berani ngomong seperti itu. Cepat usir dia dari sini, biar dia merasakan gimana jadi gelandangan. Kamu itu kan udah ibu bilangin, jangan bohong dan fitnah. Bu, serah ibu. Nanti ibu bakalan tahu gimana kelakuan suami ibu yang sebenarnya. Dan ibu bakalan nyesel seumur hidup. Karena ibu lebih percaya sama laki-laki dengan dia dibanding aku, anak ibu sendiri. Pergi kamu dari sini. Mas, apa benar Mas yang dikatakan Fahira kalau kamu itu selingkuh? Ayo jawab jujur, Mas. Loh, kamu kok lebih percaya sama anak kamu daripada sama aku? Aku tuh cuma mau pastiin aja. Kenapa kamu jadi marah sih? Alah, terserah, aku nggak peduli. Kalau kamu percaya sama anak kamu, silakan pergi dari sini. Keterlaluan banget sih. Bisa-bisanya kamu kayak gitu sama aku. Aku udah bilang sama kamu, aku nggak peduli sama kamu, paham? Mas, terserah kamu ya mau ngapain aku. Aku nggak peduli. Tapi bukan berarti kamu tuh bisa selingkuh di belakang aku, Mas. Diam! Diam atau aku carikan kamu. Kamu pikir aku nggak menyesal nikah sama kamu? Nyusahin aja. Kamu jahat, Mas. Jahat kamu. Ya, mamanya malu mengakui adik-adiknya. Itu yang saya lihat. Kenapa harus malu? Karena ayah tirinya juga nggak suka dengan kehidupan masa lalu ibunya. Halo cantik, malam-malam kok sendirian? Apa perlu kita temenin, Neng? Sini. Ih, lepasin! Jangan takut. Tenang aja. Jangan kurang ajar ya, lepasin tangan saya, lepasin! Lepasin! Takut. Jangan macam-macam sini ya. Siapa lo? Sekarang lu pergi, atau gue lapor satpam. Kamu hati-hati makannya. Di sini itu daerah rawan. Iya, makasih ya buat bantuannya. Emangnya kamu tinggal di mana? Saya tinggal di rumahnya Pak Heru. Oh, rumahnya Pak Heru. Iya. Ya udah, mau saya antar. Boleh. Ayo. Nah, udah nyampe nih rumahnya. Kalau gitu, saya pamit dulu ya. Iya, makasih banyak ya. Sama-sama. Bangun! Astagfirullahaladzim. Kamu ya? Udah diusir berani-beraninya tidur depan rumah saya. Fahira? Lihat nih, anak kamu nih. Nggak tahu diri. Udah jelas-jelas diusir. Dan dia malah datang bawa laki-laki ngelakuin hal yang macam-macam depan rumah. Astagfirullahaladzim, Bu. Enggak, Bu. Itu nggak pernah terjadi, Bu. Fahira tuh cuma dianterin doang sampai depan. Terus Fahira tidur di sini gara-gara Fahira nggak tahu mau kemana, Bu. Fahira takut. Kamu itu bikin malu ibu ya? Ibu izinin kamu tinggal di rumah ini bukan buat jual diri, tahu? Bu, tapi Fahira nggak pernah jual diri, Bu. Fahira berani sumpah sama ibu, Bu. Allah! Kamu dasar wanita bikin malu. Tuh kan, kamu sih bikin malu aja. Ibu harus percaya sama Fahira. Udah, masuk. Bawa ini. Cepat masuk. Bu. Kamu boleh tinggal di sini. Tapi dengan syarat, kamu itu harus nurut sama kami. Nggak boleh banyak tanya, nggak boleh banyak protes. Terutama, kamu nggak usah ikut campur urusan rumah tangganya ibu sama Om Heru. Sekarang kamu beresin rumah. Ingat ya, ngerjainnya jangan asal. Harus bersih semuanya. Iya, Bu. Mas, aku ke supermarket dulu ya, mau belanja. Iya. Kamu nggak usah buru-buru ya.
Iya Mas, aku pergi dulu ya. Aku bisa bebas sekarang. Ya ampun, kotor banget kamar mandinya. Oh, mau ngapain? Udah. Kamu kan udah janji gak mau banyak nanya. Kamu harus nurut sama saya ya. Tapi Om lepasin, Om. Sini. Om lepasin, Om. Sini. Mas! Apa-apaan ini? Hah? Mama, enggak. Aku nggak ngapa-ngapain. Mama kok udah pulang? Ada apa ini? Hah? Ada rahasia apa yang kalian sembunyikan dari aku? Dia ini mah. Dia terus-terusan menggoda aku. Tadi aku lewat. Dia maksa aku untuk masuk kamar, mah. Keterlaluan kamu ya? Hah? Pakai nuduh suami aku lagi. Maunya apa sih kamu? Ha? Mau ngerebut suami ibu? Iya, kamu bikin ibu hancur. Bu, demi Allah, kamu gak pernah godain Om Heru. Bu, Ibu percaya sama aku, Bu. Diam kamu! Sekarang kamu apa? Ha? Mau kamu tuh apa? Kamu mau ngerebut suami ibu? Mau bikin hancur ibu? Kamu benar-benar keterlaluan. Bu, Ibu, demi Allah, jangan percaya sama aku. Diam kamu! Rese juga sih Mira pakai pulang. Gagal usaha aku dapetin Fahira. Tapi untungnya sih aku selamat. Cukup Ibu perlakukan aku seperti binatang. Aku juga nyesel terlahir dari rahim seorang ibu seperti kamu. Diam! Anakku kamu! Pergi! Pergi! Pergi kamu! Apakah layak Mama mendapat balasan seperti ini? Yuk, jawab jujur. Enggak. Layak nggak? Tanpa Mama kamu bisa nggak ngomong bahasa Indonesia seperti ini? Nggak bisa kan? Mungkin kata pertama yang kamu ucapkan mama atau papa. Kamu sudah remaja terus dibalas dengan sumpah serapah. Layak nggak? Nggak kan? Enggak. Udah sadar sekarang? Mas, beli gaunnya di butik itu aja ya. Ya udah terserah kamu deh, aku ikut aja. Ya. Mas, nanti kalau istri kamu tahu gimana? Kamu pilih siapa? Aduh udah deh, kamu gak usah mikirin Mira deh, dia itu cuma istri Siri. Dan aku juga gak mau punya keturunan dari dia. Benar, Mas. Iya dong. Dasar pelakor! Kurang ajar kamu tuh ya? Hah? Nggak tahu diri, nggak tahu malu. Ngaca kamu! Kamu itu cuma bisa cari pacar laki-laki yang udah beristri. Kamu yang ngaca. Kamu tuh cuma istri Siri. Sebentar lagi kamu bakal ditendang Mas Heru. Dan aku bakal jadi istri sahnya. Malu kamu. Ngajar! Cukup! Sini kamu. Sini. Dasar istri kampungan. Mulai detik ini, kamu sudah bukan istriku lagi. Kita cerai. Aku nggak mau cerai, Mas. Aku istri kamu. Aku nggak mau cerai. Nggak mau. Tapi aku sudah ceraikan kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Ya? Mas, aku mau jangan ceraikan aku, Mas. Aku mencintai kamu, kita sama-sama mencintai, Mas. Aku istri kamu. Kamu nggak mau cerai. Dengar ya, aku itu udah gak cinta sama kamu. Paham gak sih kamu? Kamu melakukan ini semua karena perempuan sial itu kan? Iya. Dan aku akan menikahi dia secara resmi. Tidak siri seperti kamu. Keterlaluan! Keterlaluan, jahat! Kamu jahat! Sekarang pergi kamu dari sini. Kamu dan anakmu tidak ada tempat lagi di sini. Dan aku nggak butuh istri macam kamu. Copet! Copet! Jangan lari kemana? Kasih Bu ya? Iya, makasih. Kasih cepat. Saya. Bawa kantor polisi ya. Ayo. Ada copet. Dalam situasi seperti ini seharusnya
cinta kamu semakin besar ke mama. Bukan menjatuhkan dia. Kalau suami yang gak jelas ini udah bikin dia tersiksa secara batin, masa kamu mau nyiksa dengan kata-kata juga? Kasihan dong mama. Ini yang saya lihat, sesungguhnya peristiwa ini terjadi berulang-ulang. Apabila kamu tidak menghentikan roda karma ini berakhir, Vira, kamu akan mengalami siklus yang sama, jatuh ke kubangan yang sama seperti nasib ibu kamu. Iya. Apapun yang terjadi sama mama kamu di sini sudah pendam dan buka lembaran baru. Saya pengen Vira memaafkan mama kamu apapun yang terjadi di masa lalu. Sekarang saya pengen kamu banyak melakukan kebaikan kepada tante-tante atau oma-oma yang sudah tua, yang tidak punya sanak keluarga, dan kamu bisa menyebutnya mama atau siapapun itu. Lakukan kebaikan buat mereka. Assalamualaikum. Kakak pulang. Jihan. Jihan, kakak kangen banget sama kamu. Aku juga, Kak. Nenek. Fahira pulang, Nek. Fahira senang banget bisa ada di sini lagi. Fahira lebih bahagia di sini, Nek. Fahira ingin terlepas dari penderitaan semua di kota. Nenek selalu mikirin kamu, Fahira. Iya, Nek. Fahira juga. Nih, Kak Robi mau nyampein aja ya. Ada 3 urutan nih, kalau pengen masuk surga nih ya. 3 urutan nih. 1, yang wajib pertama dilakukan kan sholat. Yang kedua, sayang orang tua. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Ternyata orang tua itu di atas jihad loh. Kalau nggak percaya cek nanti, kamu bisa Google. Sholat, orang tua, jihad. Tuh, hebatnya orang tua. Ya. Oke? Udah, semangat ya, masih muda soalnya. Jangan dimasukin hati, ini masukkan aja dari kakak-kakaknya. Ya? Waalaikumsalam, Ibu. Fahira. Ibu pulang juga. Iya, Nak. Ibu juga ingin bahagia. Dan Ibu sadar kalau kebahagiaan Ibu itu ada di sini bersama kalian. Fahira, Ibu minta maaf ya, Nak. Ibu selama ini sudah kasar dan jahat sama kamu. Tolong maafin Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Sebelum Ibu minta maaf juga aku udah maafin Ibu kok. Aku tuh selalu sayang sama Ibu. Dan aku juga mau minta maaf kalau waktu itu aku pernah nyumpahin Ibu yang nggak pantas. Maafin Fahira ya, Bu ya. Iya, sayang. Ibu maafin. Aku juga ya, Bu. Jangan maafin Ibu ya, Nak. Bu. Maafin aku ya, Bu. Aku pulang, Bu. Maafin aku ya, Bu. Sini, Nak.